Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Cahyo Setiaji. Saya di sini akan membuat sebuah video tutorial penerapan sistem VLAN menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, di sini saya akan mencoba menskemakan pemisahan jaringan antara ruangan perpustakaan dengan ruang guru di sebuah sekolah. Nah, yang kita butuhkan di sini adalah dua buah switch ya. Jadi kita menggunakan dua buah switch yang nantinya terhubung tapi akan kita pisahkan. Nah, di sini saya menggunakan switch 2960 yang ada pada Cisco Packet Tracer. Lalu kita membutuhkan dua PC untuk masing-masing ruangan. Oke. Kita tambahkan PC-nya dulu. Oke. Sudah ya. Nah, selanjutnya kita akan hubungkan semuanya menggunakan kabel. Nah, di sini saya menggunakan kabel otomatis. Hubungkan. Oke. Nah, seperti bisa kita lihat bahwa di sini kabel yang digunakan adalah kabel bertipe strike untuk PC ke switch. Sedangkan dari switch ke switch menggunakan kabel cross karena tipenya adalah switch ke switch, jadi perangkat yang sama. Nah, itu. Oke. Nah, selanjutnya kita akan memberikan IP pada setiap komputernya. Nah, di sini kita buka desktop, kita buka IP configuration, kita pilih static, kita tambahkan IP-nya 192.168.10.1. Subnet masknya sendiri. Oke, sudah, kita close. Lalu untuk yang komputer kedua kita tambahkan IP 192.168.10.2. Oke, ininya 225.225.225.0. Nah, untuk yang ke PC yang kedua kita buka 192.168.10.3. Ini yang otomatis. Oke. Nah, kita tambahkan untuk komputer yang terakhir 192.168.10.4. Oke. Nah, ini biasanya setelah kita tambahkan IP seperti ini, maka komputer sudah terhubung satu sama lain meskipun berbeda switch gitu ya. Kita coba nih dari PC 0 ke PC 2. Oke, terlihat ya di sini successful. Kita coba dari PC 1 ke PC 3. Oke, successful. Berarti kedua jaringan ini terhubung. Nah, tapi di sini karena kita akan mencoba penerapan sistem VLAN, maka akan kita coba untuk membuat sebuah sistem VLAN di sini. Nah, yang perlu kita ketahui pertama adalah kita lihat interface apa yang terhubung, interface berapa saja yang terhubung pada switch 0 ini. Nih, FA0 ya. Di sini FA0/1. Kalau di sini ayo muncul FA0/2. Oke, berarti pada switch ini yang terhubung itu ada FA0/1 serta FA0/2. Ini pun di switch yang satu ini ada interface yang terhubung adalah FA0/1 maksud saya. Lalu yang keduanya adalah FA0/2. Nah, selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah membuka CLI pada switch. Nah, kita buka CLI-nya. Kalau udah muncul tampilan seperti ini, jangan lupa untuk di-enter untuk melakukan settingnya ya. Oke, kita enter switch. Jangan lupa juga dihidupin dulu. Kalau misalnya biasa kita menggunakan enable ya, tapi kalau misalnya mau disingkat pun tidak apa-apa, karena bisa disingkat menjadi EN saja. Oke. Lalu kita pilih configure terminal. Nah, di sini kalau misalnya mungkin biasa kita tuliskan secara lengkap, tapi pada Cisco Packet Tracer ini bisa memudahkan kita dengan
cukup mempersingkatnya menjadi CONF spasi T. Ini artinya sama ya, jadi mungkin ini shortcutnya gitu, configure terminal. Oke. Lalu kita buat namanya VLAN 10. Oke. Nah, kita namai si VLAN 10 ini dengan name purpose. Nah, kita membuat VLAN 10 ini bernama purpose. Oke, setelah itu kita exit. Lalu exit lagi untuk melihat hasilnya apakah VLAN-nya sudah terdaftar. Oke, lalu kita tampilkan menu show VLAN. Nah, kita cek di sini. Nah, di sini sudah ada ya 10. Nah, 10 purpose. Ini nama VLAN-nya. Oke. Kita lanjutkan. Berarti di sini sudah terdaftar ya VLAN-nya ya. Oke. Nah, sekarang tinggal kita masuk ke configure terminal lagi. Nah, setelah masuk configure terminal, kita tambahkan interface range. Oke. Nah, karena tadi yang digunakan adalah interface FA0/1 dan FA0/2, maka kita tambahkan di sini interface range-nya itu FA0/1 sampai 2. Oke, kita tambahkan switch port, mode akses. Oke. Lalu kita switch port aksesnya menjadi VLAN 10. Akses VLAN 10. Oke. Lalu kita biarkan seperti ini. Nah, selanjutnya kita lakukan setting pada switch yang kedua. Nah, di sini seperti tadi langkahnya, di enter, jangan lupa untuk di enable dulu, lalu configure terminalnya. Nah, setelah configure terminalnya, kita buat VLAN 20. Nah, di sini setelah VLAN 20 ini, kita namai VLAN-nya dengan nama ruang guru, tapi saya singkat menjadi R_guru. Oke. Nah, kita exit lagi, kita show VLAN-nya. Nah, di sini terlihat bahwa di sini ada VLAN 20 dengan nama ruang guru, R_guru maksud saya. Oke. Sekarang kita tambahkan interface range seperti tadi. Karena di sini yang terhubung sama seperti sebelumnya, yakni interface FA0/1 dan 0/2, maka kita tambahkan di sini FA0/1 sampai 2. Oke. Oh, maaf. Saya lupa masuk ke configure terminal. Nah, setelah kita menambahkan interface range-nya, kita switch port mode aksesnya dulu. Switch port mode akses. Oke. Kita ubah mode aksesnya menjadi VLAN 20. Oke. Nah, di sini sudah ya. Kita coba nih. Pembuktiannya adalah dengan cara kita menghubungkan antara PC 0 ke PC 2. Kalau misalnya masih terhubung, berarti VLAN yang kita lakukan gagal. Tapi kalau misalnya sudah tidak terhubung, berarti penerapan VLAN pada
skema ini berhasil. Oke, kita coba. Fail. Oke, lanjut kita coba lagi dengan PC 0 ke PC 2. Oke, fail ya. Di sini bisa dilihat ya, fail. Nah, berarti skema VLAN yang kita terapkan pada aplikasi Cisco Packet Tracer ini berhasil. Nah, untuk mempermudah mungkin bisa kita tambahkan warna gitu ya untuk memisahkan kedua jaringan ini. Misal kita di sini beri warna kuning, lalu pada jaringan yang ini kita beri warna hijau. Nah, Oke, sekarang kita beri nama jaringan ini dengan nama purpose. Oke. Kita pindahkan coba. Nah, di situ lalu kita tambahkan di sini namanya adalah ruang guru. Nah, seperti ini ya. Di kurang lebihnya seperti ini. Kita pindahkan. Oke. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk mengirimkan pesan antara PC 0 dengan PC 1 yang berada dalam VLAN 10 atau kita sebut purpose. Lalu kita akan mencoba mengirim pesan antara PC 2 dengan PC 3 yang berada dalam jaringan ruang guru. Nah, kita coba ya. Oke, berhasil ya di sini ya. Lalu kita coba lagi untuk dari sini ke sini. Oke, berhasil. Berarti benar ya. Skema yang telah kita jalankan telah berhasil karena di sini pesan yang dapat dikirim hanya antara PC satu dengan PC yang lain dalam satu VLAN yang kita buat, yakni VLAN purpose lalu VLAN ruang guru. Nah, jadi di sini kita telah melakukan implementasi sistem VLAN pada aplikasi Cisco Packet Tracer dengan 2 buah switch. Nah, ini sebenarnya kalau misalnya kita mau menambahkan PC pun bisa, tinggal kita nanti menambahkannya pada interface range FA/nya. Jadi setelah FA0/, nah nanti tinggal kalian lihat saja FA interface berapa saja yang terhubung pada switch ini. Oke. Mungkin segitu saja materi kita kali ini. Sekian. Mohon maaf kalau misalnya masih banyak salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.